antara teman yang di satu tempat dan di tempat yang lain. Hari ini kita akan membahas insya Allah mengenai perkara waktu. Waktu yang sudah Allah beri kepada kita, teman-teman sekalian. Kita langsung mulai saja. Kalau kita ingat-ingat banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya kan? Dan kita nggak mampu untuk menghitung nikmat Allah itu. Kalau teman-teman lihat dalam surah Ibrahim ayat ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Perkara mengenai sesuatu yang kita lalai daripadanya, yang kita ingkar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Ibrahim ayat 34, jika kalian menghitung nikmatnya Allah, niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat suka mengingkari nikmat Allah. Mari kita lihat teman-teman sekalian, hari ini kita berbicara waktu, apa kaitannya waktu dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salah satu yang merupakan nikmat adalah perkara waktu yang sering kita lalaikan. Dalam surah Ibrahim ayat 34 yang mengenai Allah Subhanahu wa taala ingatkan, jika kalian menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan pernah mampu dalam menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat suka mengingkari nikmat. Mari kita lihat teman-teman sekalian, berbagai macam nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita banyak sekali. Nikmat kesehatan, nikmat waktu, waktu itu nikmat, nikmat kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai, nikmat dalam menuntut ilmu, itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan teman-teman menghafalkan Quran, itu juga merupakan nikmat. Allah berikan teman-teman pekerjaan yang baik, kita bisa makan dengan enak. Teman-teman tahu sekarang kondisi kawan-kawan kita di Gaza, Palestina, apa yang terjadi di sana? Makanan susah, air susah. Dan setelah perang selesai pun nantinya itu pun akan susah, ya kan? Pada saat ini mereka dalam keadaan perang susah. Pasca perang, rumah sebagian besar sudah nggak ada, keluarga sebagian besar mungkin sudah tidak ada. Pasca perang itu sangat menyedihkan, kondisi sangat menyedihkan. Dan kita hidup di negara yang aman, di negara yang damai, yang tenang, yang kita bisa sekolah dengan baik, kita bisa beraktivitas dengan baik, itu pun nikmat, teman-teman semua. Namun Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian berpikir, merenung dengan berbagai macam nikmat Allah, sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa dalam menghitungnya, teman-teman semua. Dan Allah lanjutkan, sesungguhnya manusia itu zalim dan suka mengingkari nikmat. Mari kita lihat, apa yang dimaksud dengan zalim dan mengingkari nikmat, kufur nikmat. Tabiat manusia itu, teman-teman semua, dia zalim dan suka kufur nikmat. Zalim itu maknanya apa? Zalim dengan cara dia melakukan berbagai macam maksiat. Umat nasihat untuk diri umat sendiri. Allah kasih begitu banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Allah kasih begitu banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Allah berikan kasih sayangnya dan Allah tolong kehidupan kita berkali-kali, teman-teman semua. Namun sebagai hamba Allah yang banyak dosanya ini, kita berbuat zalim. Zalim salah satunya adalah dengan kita melakukan berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disebut sebagai zalim berikutnya adalah kurangnya kita dalam menunaikan hak-hak kepada Tuhan kita, hak-hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya hak atas diri kita. Apa itu? Hak Allah adalah untuk diibadahi, teman-teman semua. Hak Allah untuk diibadahi. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita punya kewajiban sebagai seorang hamba Allah beribadah. Dan Allah punya hak atas diri kita, yaitu untuk diibadahi. Tabiat manusia, dia zalim, dia suka melakukan berbagai macam maksiat, padahal Allah memberikan banyak nikmat dan kebaikan kepadanya. Kedua, dia kurang dalam menunaikan hak-hak Allah SWT. Dan ketiga, dia kufur terhadap nikmatnya Allah. Dia ingkar, dia tidak bersyukur akan kebaikan-kebaikan yang Allah kasih. Terlalu banyak kebaikan yang Allah kasih, tapi kadang-kadang kita berkonsentrasi kepada ketidakbahagiaan yang Allah berikan kepada diri kita. Begitu banyak kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, tapi ketika Allah uji kita sedikit saja, maka kemudian kita merasa Allah nggak sayang pada kita, diri kita. Kita merasa Allah tidak berbuat baik kepada diri kita. Kita berkonsentrasi kepada kesedihan kita, padahal nikmat, kasih sayang, kebaikan yang Allah berikan lebih banyak dibandingkan dengan ujian kesedihan pada diri kita. Itulah kenapa dalam surah Ibrahim ayat 34 Allah ingatkan manusia itu sangat zalim dan sangat suka mengingkari nikmat. Kalau kita adil, hitung betul-betul, lebih banyak sedih atau lebih banyak kebahagiaan sih yang Allah berikan kepada kita, teman-teman semua.
Kalau engkau merasa hidupmu lebih banyak sedihnya, mungkin kau tidak memahami bahwa di balik kesedihan itu Allah sedang mengajarkan kamu untuk bersiap-siap menjadi orang yang kuat, yang tangguh, yang sabar, yang tahan banting misalnya. Tanpa adanya ujian kesedihan itu nggak mungkin kau menjadi dirimu yang sekarang. Jadi jangan pernah suudzon kepada takdir yang sudah Allah berikan kepada kita. Justru orang-orang beriman itu dalam setiap keadaan dia bersyukur. Ketika diberikan kebahagiaan, alhamdulillah. Ketika diberikan kesedihan, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Tetap bersyukur akan apapun yang terjadi dalam kehidupannya, karena semua takdir Allah baik. Tidak ada takdir Allah yang buruk. Kenapa kita menganggap takdir Allah buruk? Karena kita berpikirnya buruk. Semua takdir Allah baik. Apa yang tidak kita ketahui ternyata baik menurut Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kita pernah membahas hal ini. Dalam surah Al-Baqarah 216 dikatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka justru itu yang baik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka itu tidak baik bagi kamu, Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Baik, setelah kita membahas surah Ibrahim ayat 34 tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita nikmat Allah sangat banyak, engkau tidak akan mampu menghitung nikmat, dan tabiat dari manusia adalah suka zalim dan suka mengingkari nikmatnya Allah. Maka sekarang kita lihat nikmat-nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat muttafaqun alaih? Nikmat Allah yang sering kita lupakan adalah kata Rasulullah apa? Ada dua nikmat yang sangat sering dilupakan oleh para manusia-manusia lainnya. Yang pertama adalah nikmat sehat. Nikmat sehat itu sangat suka dilupakan oleh kita semua, ya. Jadi banyak dari kita yang sering melupakan nikmat sehat, teman-teman semua. Kemudian apalagi yang sering kita lupakan juga adalah nikmat waktu luang. Itu dua nikmat yang dikatakan yang sering banyak manusia lupa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dia nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Oleh karena itu, teman-teman semua, seharusnya kalau kita sadar, sehat itu Masya Allah, dengan sehat engkau bisa melakukan apapun. Ketika engkau sakit, maka engkau akan merasa betapa nikmatnya mendapatkan kesehatan. Waktu luang, itu juga kenikmatan yang kadang kita lupa dan kadang-kadang kita lalai. Ketika diberikan waktu luang, maka kita lalai dengan menggunakannya dengan perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya untuk kita. Coba kita lihat ya, kenapa dua hal ini dikatakan sebagai nikmat yang sering dilupakan, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kalau kita lihat teman-teman semua, terkadang manusia ini dalam kondisi sehat, ya kan? Namun dia nggak punya waktu luang. Teman-teman sekarang mungkin diberikan kesehatan, tapi teman-teman nggak diberikan waktu luang karena sibuk dengan berbagai macam aktivitas. Namun di satu sisi ada orang yang punya waktu luang, namun dia sakit misalnya, ya kan? Namun kalau ada orang yang Allah berikan kesehatan dan waktu luang, ini nih bahaya nih kadang-kadang kalau mereka melupakan nikmat itu. Karena kalau dia sehat dan dia punya waktu luang, banyak dari manusia-manusia suka malas untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Mereka tertipu, mereka terperdaya. Ketika sehat, ketika punya waktu luang, mereka banyak lalainya. Makanya Rasul ingatkan banyak hal yang mereka lupa akan nikmat Allah, yaitu dua hal ini, nikmat sehat dan nikmatnya waktu luang. Itu manusia, teman-teman.